Sahabat Delapan, kecintaan J. Abang terhadap Provinsi Lampung tentu dituangkan dengan karya yang sangat luar biasa. Kalaupun Anda sempat menyimak, lagu ini sempat warawiri di beberapa stasiun radio dan beberapa televisi lokal. Ya. Lo kenapa? Iya betul. Bangga dong ya Oh kan? banget. Lagu itu kan. Lu kan tinggal telepon, kakak ini kan gitu. Gua berdaya kalau lu udah ngomong gitu. Kalau enggak gua cabut, gua blokir gitu kan. Itu ancaman. Tetap bapernya ya. Sebentar gue pakai kacamata. Itu ancaman ya, kalau lu kan pasti gitu kan. Tapi enggak, memang lagunya layak tampil. Nah, salah satu lagu yang menceritakan tentang Lampung yaitu Sigar. Itu cerita dong apa sih Sigar Lampung. Sigar Lampung ini? Sigar Lampung itu isi lagunya tentang bahwa masyarakat Lampung itu punya satu mahkota kebanggaan. Oke. Sigar Lampung. Kemudian di bagian ref itu gua masukkan bahwa masyarakat Lampung itu punya filosofi untuk kehidupannya. Kayak beliau pesan diri, terima, sampai sambayan. Semua ada di situ. Ada di situ dalam rapnya. Oke, dalam rapnya. Alhamdulillah sih beberapa event yang sudah membuat lagu itu sebagai lagu yang masuk dalam lagu pilihan dalam perlombaan. Dan orang bilang bahwa lagu itu cukup susah dibawa. Susah sih memang. Karakter suara lu ini kan lumayan gak bisa diikuti, maksudnya lumayan gak susah untuk diikuti. Karena gini, kalau bagus kan bagusnya bukan untuk maksudnya gini, lumayan susah untuk diikuti, maksud gua gitu loh. Kalau bagus memang udah bagus. Lama-lama gue suruh pulang nih orang. Enggak, maksudnya gini, karena dulu basicnya kan lomba. Jadi buat lagu itu kadang-kadang malah ada teman-teman yang minta buatin lagu yang simple, malah susah gitu. Karena memang basicnya itu dulu membawakan lagu-lagu yang punya range vokal yang luas gitu, punya tingkat kesukaran gitu. Karena kalau dalam lomba itu kan hal itu juga masuk dalam penilaian kan. Banyak loh yang mesen-mesen lagu dengan beliau ini. Banyak. Tapi kan nggak pernah nyampe ke tangan anak gua. Harus dikupas tuntas. Ayo tanya dong tentang itu. Ya bukan. Dia pernah bukan menawarkan, pengen beri lagu buat keponakannya, tapi dalam kondisi gue repot dan jujur gue lagi nggak fokus bawa kendaraan. Kakak, ini lagu ini bagus buat Fatur ini. Ya udah tanya aja sama Fatur, kata gue. Gue memang lagi ngerjain event pada saat itu ya kan. Oh lu jadi nolak, dia langsung pundung dong. Oh lu jadi ya bukan gitu, tanya dulu sama Fatur. Ya nggak ada, kalau gitu gak usah. Dan sampai sekarang kalau gue bahas, Kak lagunya Fatur nggak ada. Sampai sekarang. Enggak kakak, nih ya kalau denger ini jangan percaya deh, telepon om langsung aja. Nggak ada lagunya, tapi cuma lirik doang. Ya lagi repot pada saat back to Sigar Lampung. Back to Sigar Lampung. Ada cerita kayak jadi Sigar Lampung? Enggak, beneran? Enggak, mata kamu bohong? Enggak. Terus? Enggak ada cerita apa-apa. Enggak, maksudnya gini. Bukannya kebohongan. Enggak sih, tapi maksudnya itu accident yang akhirnya berbuah manis. Accidentnya apa? Jadi gini, Sigar Lampung itu dulu ini ya, maksudnya ini baru ada di Kelapa Kosong ya. Baru Kelapa Kosong di buah buka-bukaan. Jadi Sigar Lampung yang orang dengar saat ini itu sebenarnya syairnya bukan itu. Oh, itu dulu adalah lagu yang diminta oleh teman-teman Kabupaten Prinsewu yang akan ngikutin lomba di Festival Krakatau di Provinsi Lampung. Tapi begitu mau hari H kita baru tahu bahwa untuk lagunya itu nggak boleh yang sedih, harus menceritakan keelokan Lampung, ceria. Makanya dalam nggak nyampe beberapa jam akhirnya syair yang sudah tersedia untuk melodinya udah ada, bayangin. Notasinya lagu musiknya sudah jadi, tapi syairnya harus gua ganti dalam waktu yang cepat. Terciptalah akhirnya Sigar Lampung, dan itu yang membawa Prinsewu ke event nasional, parade lagu daerah nasional. Ada 2 sampai 3 kali lah lagu ciptaan Jaya Abang itu dibawa oleh Kabupaten Prinsewu ke event nasional. Itu Pak Suhairi Sibarani, terima kasih. Akhirnya, tapi liriknya sekarang beda dibuatnya. Iya, akhirnya lirik yang dipakai yang terakhir itulah yang Sigar Lampung. Nah sekarang lagu yang awalnya dipakai untuk notasi Sigar Lampung itu gua buat untuk lagu yang lain. Ada lagi. Syairnya sudah ada, akhirnya notasinya dibuat. Lu kalau buat lagu kira-kira butuh ruangan khusus gak J atau apa? Kalau kita nih kebiasaan gini, kalau
mau cari ilham nih kalau kita biasa lah bang, tidur ngerokok toilet. Iya. Kakak? Iya sama aja. Tapi maksudnya gini, mencipta lagu itu kan harus mood ya. Iya, moodan memang. Ada misalnya ada wangsit atau ada ilham gitu. Makanya orang-orang kayak gue, kayak lu, itu iya maksudnya nggak akan bisa lepas dari handphone. Bukan karena kita menyembunyikan sesuatu di handphone itu, no. Tolong garis bawahi itu. Enggak, gila aja. Tapi karya-karya ada di situ. Bisa di jalan, langsung, makanya gitu kita ya. nggak bisa lepas dari handphone. Oke. Kalau misalnya ada yang curiga pasangan kita juga pegang handphone kemana-mana, salah. Kalau mau nakal mah dari dulu. Dari dulu ya. Udah pernah. Udah puasai. Kamu kemana telat? Kalau nakal sekarang gitu ya. Iya benar gak sih? Iya kan? Mau diceritain nggak? Bun. Mami. Salah ngundang tamu, buka aib ya kan, akhirnya alah. Lu kalau ngeliat karakteristik gua, terus kira-kira mau buat lagu apa nih? Lu nggak ada cocok ya? Lenong. Lu kayaknya nggak cocok ya, lu kamu gua kayaknya nggak pernah bagus lu nih. Gua Kak, lagu kalau gua udah tahu ujungnya, udah ada lagi. Ya enggak loh. Kalau ngeliat karakter gua nih, lu kan kalau membuat lagu kan pasti ngeliat membuat untuk orang pasti ngeliat karakteristiknya atau apa. Yang gitu. jelas lu langsung jadi gitu. Jadi gue pernah ditawarkan untuk menjadi salah satu boy band mereka. Benar. Namanya apa? FBI ya? FBI. FBI aja. Bad Boys. Gue tanya, sebenarnya kalian milih gue tuh atas dasar apa? Enggak, kakak cukup nari-nari aja. Terus ngapain gue di situ? Ya kan? Bang Monang. Iya Monang tuh. Udah kau ajak kita nyanyi, kakak nari-nari. Enggak, tujuan gue apa? Gue suruh kamu orang nyanyi nih, ya kan? Karena atas gini, dasarnya adalah dipilih itu sama-sama tua. Itu yang pertama. Untuk ukuran usia-usia gitu cuma lupa kak yang masuk kategori. Iya. Ketiga, perutnya sama-sama besar. Keempat apa? Suara gue biasa-biasa. Pokoknya kita orang dua nyanyi, lu joget aja kak di belakang. Kan? Mungkin ada yang belum tahu kalau dulu karirnya Billy Black dari nyanyi, nge-rap. Dancer loh. Ya, nggak kan? Nge-rap dulu, nyanyi dulu baru nge-rap. Nge-rap. Oh iya dong. Wow. Zaman ada nada gue pembuka di sini. Mantap. Coba. Lupa. Enggak, tapi itulah kalau misalnya kakak tanya karakter gue seperti apa ya seperti yang kita butuhkan tadi itu. Karakter itu yang ceria gitu. Lu nggak kenal waktu, bodo amat gitu. Gua nyablak ya gua nyablak gitu. Jadi kalau misalnya lu tahu nggak kalau udah keluar rumah gua begitu sampai rumah narik napasnya panjang. Gak gitu, Jay. Jangan dengan adanya lu di sini jangan meruntuhkan rumah tangga saya. Gitu. Tolong catat, tolong saudara-saudara. Ya, nanti kita akan panjang lagi. Kita mau dengerin Sigar Lampung yang diciptakan oleh J. Abang. Ini dia. Wawai sang bumi tua jurai pepadun risai batin jadi sai di lamban si geni lambang sai agung mahkota kebanggaan ram lestari ko adat Lampung guai anak kumpulan. Pesan giri Juluk ada ini Dengan nyapu niti jaga Namun imah ni
Sai Agung, mahkota kebanggaan ram, lestari ko adat Lampung, buai anak umpuran. Sang bumi ruajurai, pepadun risai batin, jadi sai di lamban, si gerning lambang Sai Agung, mahkota kebanggaan ram, lestari ko adat Lampung, guai anak umpuran. Diil pesanggiri Turut adatni dengannya bunyi dijaga Mahni sakai sambayang selama ini maju dijaga. Oke, 8 masih di deretan lagu terdepan untuk sobat semua yang ada di sini dan masih bersama dengan J Abang, awet muda loh. Dari foto-foto dia zaman ikut AVI, KDI, lu pas zaman ikut AVI KDI itu pakai baju warna oranye kan? Terus kalungan gitu kan enggak? Tapi kan emang zamannya gitu dulu kakak. Ya, oh kan? iya benar-benar. Pakai kalung, pernah gitu rambut. Pernah ngerasain nggak lo baju digulung ke sini? Iya, pernah ya? Pernah. Aha. Cuman kan pas di apa era itu pas di ujungnya, kalau lu kan dari awal sampai akhir kan. Enggak, gue udah mengikuti beberapa proses. Celana cutbray udah, terus celana ketat, celana pensil yang kalau pakai celana pakai kantong plastik itu gue udah pernah tuh. Terus tas-tas sagu tuh kayaknya udah ganteng banget pada saat itu. Bener. Kalung-kalung capek saya kalau sekarang itu diurusin. Kan kita harus ngikutin tren dulu ya. Nah, sempat nggak pulang gitu kan. Seneng banget dulu kan di zaman-zamannya radio anak muda dulu tuh. Nggak pulang. Dia dulu sempat mengidolakan gue. Siapa sih suara itu dulu? Ya benar. Gue pernah lihat dia, Kak Billy ini, dia nge-MC di salah satu showroom mobil. Oke. Dan gue itu dulu kan masih pakai angkot dong. Oh iya. Gue masih pakai angkot, terus gue dengar suara dia. Gelegarnya itu, dan gue turun dari angkot, gue ngeliat itu. Oh, gue begitu lu turun dari kan. Oh, cuman ini. Enggak. Udah, jangan peres, gue tahu. Gue bilang gini, ya ampun suaranya oke banget gitu. Gitu ya. Sebelum lihat orang. Begitu Sebelum ngeliat orangnya, gumoh. Ya kalau kalau di radio itu kan halo selamat malam. Nah, itu. Karena udah dulu kan radio kita, gua kan di beberapa radio nih, radio anak muda sudah tuh. Radio anak muda itu Rasuba kan. Radio Suara Bakti bersama kamu semua. Halo kan gitu kan. Kencan hancur gitu. Itu ya. Terus tiba-tiba kami pindah ke radio yang memang adult. Selamat malam untuk semuanya. Ada selalu orang tuh kalau ngedengerin suara kita kayak dapat payung ya. Adem, basah pokoknya. Ya. Tiba-tiba datang makan ya. Datang makan. Begitu meet up. Kata orang lihat kita lu aja. Enggak. Jadi ada cerita. Gue belum mandi tuh kan. Bisa ketemu dengan ini. Oh iya, sebentar ya Mbak. Gitu. Masuklah gue mandi. Begitu. Iya saya. Oh, jadi ini yang tadi ya. Terus Mbak mau nolak ya? Maksudnya nggak mau ketemu? Oh enggak, itulah kedahsyatan seorang penyiar. Kalau orang sudah terlena dengan suaranya, maka Anda akan langsung menjumpai 088.
Nggak, ini bintang tamunya siapa? Gua. Tanya dong. Enggak. Jay, kan beberapa lagu sudah kita hadirin. Ini gue pernah lihat itu karya untuk anak-anak SMA. Ya. Dan gue suka ada yang dinamis tuh. Gue nggak lu suruh putar, gue putar terus biar senang. Tapi nggak ada kiriman juga. Nggak kayak waktu siaran ya. Ya untuk SMA itu bukti kecintaan, bahwa kadang-kadang gini. Ya, gue ngolek dulu nih, korek dulu nih lagunya ada SMA 12. Ya. SMA 12 ini ceritanya mereka tuh dinamis loh, lagunya dinamis, kekinian. Ya. Kalau misalkan itu lu push bener, itu bisa masuk rumah. Iya. Ya itu kan gini, gue kan juga ngajar di SMA 12, guru biologi dan seni budaya ya kan. Terus mereka tahu bahwa gurunya ini itu singer, MC, terus pencipta lagu gitu kan. Dia nggak tahu kalau sebenarnya Perias. Nggak ada tahu ya. Terus? Gila, anak murid. Oke, terus. Dan lu mau tahu kalau setiap tahun pasti gue telepon kalau ada acara-acara itu. Kakak 12 gitu kan. Maksudnya ada anak-anak dia ikut. Iya, sekarang lagi ada kan? Makasih. Dan mereka protes gitu. Pak Jai, buatin lagu dong gitu. Orang terus, kalian mau gitu, mau akhirnya. Makanya terpilih ada 5 orang. Maksudnya gua harus pilih orang-orang juga ya dengan kemampuan yang di atas rata-rata lah. Makanya terbentuklah di SMA 12 itu apa namanya? grup vokal One Way. Andin, Dewa, Dewi, Vio, udah gitu, satu lagi siapa yang udah pada lulus? Yang laki ya, yang pakai kacamata ya. Sama satu lagi ada 5, oke. Ada 5 orang, terbentuk lagu Bahagia. Bagus loh lagunya, gue seneng denger. Karena kan gue langsung telepon kan, Kak ini bagus, kenapa nggak gini gitu kan? Hari ini lo ada orang yang ke 2002 bilang lagu gue turunin langsung. Tapi enggak, coba memang lagunya bagus. Lagunya itu memang dinamis gitu loh, dinamis untuk usia mereka ya, anak muda itu ngepas, enak, easy listening gue dengerinnya. Tapi jangan bayangkan penciptanya tetap muda, biasa aja. Lagu yang kedua ini sebenarnya SMA yang selalu langganan juara di setiap festival. Ya kan, Terusan Nunyai. SMA 1 Terusan Nunyai. Ada Cindy di UNE sekarang ya. Iya. Ada si Rian, Dika. Rian di mana? Di Semarang. Kalau Rian di Jogja. Di Jogja. Sorry, Rian di Bali. Terus ada Dika. Dika tuh suaranya melengking gitu. Ada Agnes juga ya. Ada yang cewek, siapa yang cewek yang pakai hijab? Iya, ada Agnes, ada Novi. Novi juga juara. Novi juga ya. Itu suaranya keren-keren loh. Agnes, karena memang di SMA, selain anak SMA yang ada di Bandar Lampung, bukan hanya anak SMA 12, kalau ada lomba mereka Terusan Nunyai itu selalu mereka sharing ke rumah. Terus udah gitu SMA Terusan Nunyai itu yang memang menurut gua kita runut deh, juara 2+2N dari sana Cindy. Ayomi ya. Iya, Cindy. Adik aku tuh. Tapi sebelumnya ada Dika. Dika tuh juara 2 juga. Iya, udah gitu dia apa namanya, Gita Bahana juga Dika. Terus ada Rian di tingkat Lampung. Dia yang dikirim ke FLS 2N tingkat nasional. Yang kemarin sebagai tuan rumah ya. Betul. Terus yang tahun ini Novi. Semuanya udah pada lulus 5-5-nya. Sudah pada lulus. Tapi mereka juga kayak si Novi juara 3 FLS 2N tingkat Provinsi Lampung. Kemudian kalau si Agnes itu sampai di tingkat perwakilan kabupaten. Lagu mereka itu sebenarnya prosesnya adalah lagu tentang apa nih? Kecintaan dengan sekolahnya atau? Jadi gini, mereka setiap datang ke rumah itu selalu ada guru. Dan gurunya itu yang support abis. Jadi akhirnya begitu kami ngobrol berlima, kalau itu sih bukan mereka yang minta, tapi saya yang menawarkan. Mau nggak deh kalau misalnya Bang Jia ciptakan lagu buat kalian? Mau. Terus lagunya tentang apa? Aku bilang awalnya dulu bawanya bahwa Bang Jia itu akan ciptakan lagu untuk Bapak itu sebagai wujud terima kasih. Makanya akhirnya kami memberanikan diri bahwa Pak, kami akan buat lagu, isi lagunya seperti ini ke sekolah, maka seluruh produksinya dari nol sampai jadi itu semua disupport oleh SMA Negeri 1 Terusan. Jadi begitu ada perpisahan guru kepala sekolah yang juga mensupport selama ini anak-anak itu untuk menjadi juara, itu dipersembahkanlah untuk Bapak kepala sekolah
Jadi akhirnya lagu itu untuk FOT, namanya FOT, Voice of Teruna. Judul lagunya Tanda Jasa. Well, 2 lagu yang kita bahas ini penasaran kan seperti apa? Dan One bukan Way lagu Lampung ya. dan bukan lagu Lampung, One Way dengan FOT ya. Voice of Teruna. Voice of Teruna. Ini dia bukan. Ku sadari ku jatuh cinta padamu. Ku sadari tiada selain dirimu. Bila hitam menjemput malam, mencari dalam gelap hati, bertemu rindu. Ku sadari ku semakin kagum padamu. Ku sadari sepi hariku tanpamu. 2 hati kini bertemu, cerita tentang rindu, cerita sendu, penuh haru. Kasihku sambut harimu dengan sejuta mimpi kasih. Kini ku bahagia dengan wajah merah merona. Kasih, kini ku berjanji takut biar cinta pergi. Kasih, simpanlah rinduku hingga bahagia kita menyatu. Selalu bersama, bahagia selamanya. Oh kasihku, simpan-simpanlah rinduku, jangan tinggalkanku, biar ikut tanpamu. Oh kasihku, pegang-peganglah janjiku, takkan ku biarkan cintamu pergi. Sadari ku semakin kagum padamu. Ku sadari sepi hariku tanpamu. 2 hati kini bertemu, cerita tentang rindu, cerita sendu, penuh haru. Kasihku sambut harimu dengan sejuta mimpi kasih. Kini ku bahagia dengan wajah merah merona. Kini ku berjanji padamu, biar cinta pergi. Kasih, simpanlah rinduku hingga bahagia kita menyatu. Kasihku sambut hadirmu dengan sejuta mimpi kasih. Kini ku bahagia dengan wajah merah merona. Kasihku, simpan-simpanlah rinduku, jangan tinggalkan sekali tanpamu. Oh kasihku, pegang-peganglah janji, takkan ku biarkan cintamu pergi.
untukmu memulai, tak mudah untukmu berjalan. Seluruh jiwa dan ragamu, pahit getir tak kau hiraukan. Tak pernah ku dengar tawamu, tak pernah ku dengar kesahmu. Semua itu kau lakukan demi pengabdianmu. Pancaran wajah kami jadikan semana, kami jadikan penerang demi menggapai cita-cita. Jasamu selalu yang terpatri di dalam diri, akan selalu di hati, bekal kami melangkah pasti. Jadi pelita bagi teruna bangsa, terima kasih Aha, tak pernah ku mendengar semua keluh kesahmu, tak pernah kau terlihat letih lesu di wajahmu. Mungkin fisik lelah, mungkin pikiranmu gundah, tetapi jasa-jasamu tidak akan pernah punah. semua itu kau lakukan demi pengabdianmu. Kami jadikan semangat, kami jadikan penerang demi menggapai cita-cita. Jasamu selalu kan terpatri di dalam diri, akan selalu di hati, bekal kami melangkah pasti. Jadi pelita bagi teruna bangsa, terima kasih Engkau, aha, berkaki-kaki, tak henti-henti, semua ia lakukan seorang diri. Siang dan malam ia berdoa, cuma hanya untuk melihat Teruna Jaya. Kami jadikan semangat, kami jadikan penerang demi menggapai cita-cita. Jasamu selalu terpatri di dalam diri, akan selalu di hati, bekal kami melangkah bagi teruna bangsa, terima kasih. Kak, di awal kan tadi gue udah nyampein bahwa lu salah satu Kori ya? Ya, Kori yang mewakili Lampung. betul. Alhamdulillah. Kalau ngomong, maksudnya kalau ngomong aja, nggak mungkin, bukan begini ya kan, perlu ada sesuatu ngelihat, mendengarkan langsung, bisa kan? Apa tuh? Salah satu surat. Lu nyuruh gua ngaji. Ya iya dong, ini sejuk, kita harus dengerinnya. Nggak, tapi sekarang gini kakak, kadang-kadang gua kalau MC akad nikah, maka gua selalu akan Sorry, sempat jadi pembaca doa kan? Di salah satu nikah? Iya. Oke. Nggak, maksudnya akhirnya sekarang kalau gua MC akad nikah, maka akan gua selipkan gua ngaji secara moral. Maka kadang-kadang orang bilang bahwa terus ngapain harus ada kori? Kalau MC-nya ngajinya gini gitu maksudnya ya.
Terus kadang-kadang juga ketemu dengan teman-teman satu, pernah dulu ikutan bareng MTQ gitu. Lu ngaji di sini? Enggak, aku MC, kan ngaji kan Ustadz gitu. Gitu sih. Ya, kalau suruh ngaji, lu suruh ngaji nih sekarang. Ya, gua tuh ingin mendengarkan gitu. Murotal aja lah ya. Ya. Kita dengerin. Ini adalah seorang yang selalu saya bawakan pada setiap saya kalau MC atau ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Artinya saya benarkan bahwa beliau juga adalah seorang qori, luar biasa loh. Dia selalu mengingatkan gua, kakak sholat. Alhamdulillah berangsur-angsur gue mulai ingat kalau gue udah kelewat kok, oh iya sholat itu. Dan dimanapun momennya, dimanapun tempatnya, beliau selalu mengutamakan ibadah. Sesibuk apapun Anda, Iya doang, ibadah itu harus kewajiban kan. Dan kalau dia yang imamin, adem banget. Ya, pengusaha udah, pengusaha sedang berjalan. Iya. Ada latihan kepada beberapa. Tanya dong, omset di usaha ini gimana? Omset, ya jadi jujur bahwa untuk bagian keuangan itu Bunda Oke. yang menangani gitu. Tapi yang untuk menghabiskan uang lu. Iya ya, jadi gua minta gitu dan harus ada. Tetap kayak Tapi nggak ngaruh ya PPKM ini atau apa? Alhamdulillah enggak, karena wedding memang tidak. Oke, tapi untuk usaha, untuk kantor itu beberapa instansi yang memang tidak bisa sampai saat ini nggak bisa lepas dari kantor souvenir. Oke. Jadi untuk merchandise, untuk paket-paket COVID itu kita juga sediakan. Nah, alhamdulillah juga kita didukung penuh oleh Ibu di Penggerak PKK Provinsi Lampung. Saya terima kasih. Kemudian Ibu Wakil Gubernur juga Mbak Nini juga support kita. Mbak Prima juga terima kasih banyak. Luar biasa. Catatan dari zamannya Jedam Jedung, ya kan? Yang gue tahu, saya tuh tahu banget dia yang sempat dia memang tidak satu rumah dengan orang rumah, maksudnya dengan keluarganya yang bertentangan karena mereka ini dari keluarga yang sangat kental banget religinya. Tiba-tiba Abang mencoba ya tetap jalan dengan religinya tapi tetap menyentuh di porsi yang lain. Yang jelas gini, seperti yang Kak Billy bilang bahwa memang keluarga itu adalah keluarga yang nilai-nilai religiusnya kuat banget. Itu yang maksudnya ada kakak yang memang jadi mubalir, ada kakak yang memang membuat pesantren, terus ada juga kakak yang memang tidak terjun secara langsung, tapi nggak seperti adiknya ini yang memang terjun di dunia entertainment. Karena memang dari awal kita ikutin gitu. Karena polanya. Sampai SMA itu aku selalu ikut MTQ, Tapi begitu SMA saya mengenal dunia yang baru, itu dunia entertain. Tapi dulu belum kenal dunia wedding, hanya dari lomba ke lomba, barulah melek matanya ternyata dunia entertain itu seperti itu. Dan akhirnya bahwa karena terbiasa mandiri, aku tuh dari kelas 5 SD itu 4 SD itu sudah dipisah dari orang tua karena orang tua di kampung dan anaknya semua harus pindah ke Bandar Lampung. Jadi memang harus survive. Jadi dari kelas 5 SD aku tuh udah ngajar ngaji. Kelas 5 SD. Muridku tuh dari SMA, SMP, terus dan itu sudah ngerasa bahwa kita punya uang sendiri kata. Jadi dulu kan kalau gaji guru ngajiku dulu cuma 25.000 per bulan. Tapi kan kita privat, kan ada berapa tempat.
dulu sebelum gue ngajar ngaji, gue akan selalu dibawa sama kakak-kakak itu sebagai contoh. Kakak-kakak ngajar ngaji tuh, terus adiknya dibawa. Ini contohnya gini loh, gue lah contoh. Gue seneng banget dulu, karena kalau ngikut kakak ngajar ngaji, gue pasti dapat kuenya, makan kue, kan gue kan bang makannya. Kelihatan. Nah terus hasilnya ya kan, alhamdulillah. Nah sampai sekarang, gue ngerasa bahwa gue harus survive dong. Gue nggak bisa minta terus, gitu kan, nggak bisa. Maka harus menghasilkan. Salah satu yang bisa dijalani saat itu adalah karena kalau laki-laki kan ada perubahan suara. Ya. Begitu ada perubahan suara, maka pada saat MTQ nggak bisa lagi berharap, ya kan, karena kan prosesnya itu butuh waktu yang lama. Ya. Maka mengembalikannya ya. Maka larilah penyanyi. Dari nyanyi alhamdulillah juara. Gitu. Tapi sih bahwa selama ini alhamdulillahnya ya kakak yang tahu persis ya, maksudnya ya gue nggak pernah melenceng gitu. Karena pondasinya alhamdulillah sudah kuat. Oke. Karena dulu ibu almarhumah ibu bilang bahwa ya boleh loh, silakan, tapi yang namanya minuman keras itu jangan sekarang. Selalu ingat ibadah. Selalu. Jadi itu yang nggak mungkin bisa gue lupa. Jadi itu yang jadi yang apa namanya melingkari gitu. Ada nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua yang seperti itu yang nggak bisa gue langgar. Jadi betul Ivan bahwa misalnya memang mereka ada, kakak-kakak gue ada dunia mereka sendiri. Kemudian saya ada dunia saya sendiri dan saya akan perjuangkan itu. Dan tidak melenceng dengan norma yang ada gitu. Tetap gitu. Gue tetap yakin gue gak bakal buat malu keluarga. Makanya dengan apapun kondisinya saat itu, bahwa ya ketika misalnya mereka belum bisa saat itu tidak menerima bahwa gue harus pagi kuliah, terus siang itu gue latihan organ kemana-mana, udah gitu malamnya gue nyanyi, malamnya gue nyanyi di restoran sampai malam begitu setiap hari. Dan tahu sendiri dong yang punya keluarga nilai religius mana bisa diterima yang begitu. Ya kan akhirnya gue memutuskan bahwa ya udah, kalau emang gue nggak diterima, yoga gue out. Tapi yakinlah bahwa gue nggak akan buat mal, karena gue ada di jalur. Ya sampai saat ini gue nggak bisa menghilangkan seperti yang gue bilang bahwa mungkin dari separuh hidup gue saat ini gue lewati itu di dunia entertain. Bagaimanapun pandangan orang terhadap Semar Jaya, terhadap Jaya Abang, itu terserah orang bagaimana. Tapi yang tahu persis seperti apa jalan yang telah saya lalui hanya saya dan Allah ya. Benar. Ya gitu deh. Cik, sedikit apa dengan ibu? Dekat banget. Banget ya? Banget. Ini sekarang sudah, maksudnya Jay sudah berkembang, maju. Alhamdulillah bisa menikmati masa-masa yang indah dari sebuah proses. Kalau seandainya ada ibu yang bisa menikmati bersama kesuksesan ini, Jay mau apa? Yang bahwa yang menentukan rumah itu di situ, rumah gue yang tempatnya adalah ibu. Jadi ibu yang memilihkan lokasinya, kemudian ibu yang menentukan bahwa dia harus tinggal di rumah ini, terus mana uangnya, adanya berapa, nanti ibu minta bantu yang lain. Dan selama itu ibu selalu tinggal sama gue. Jadi tahu banget persis dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, terus sampai dia sakit. Terus hal yang membuat saya sedih bahwa karena memang kemampuan saat itu belum ada, jadi belum bisa mempersembahkan kamarnya. Tapi dia sudah tahu pondasinya sudah ada. Oh ini kamar itu. Dan dia meninggal, kamar itu belum. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada rezekinya, maka sudah dibuat kamarnya. Bahwa gua sih yakin aja bahwa entah bagaimana caranya bahwa Allah juga akan bantu gitu. Maksudnya bantu dalam hal bahwa Allah, ibu juga ya walau bisawab ya, gue tahu kok, maksudnya dengan segala jeripayah yang sudah saya lakukan, akhirnya saya bisa loh mempersembahkan. Simple, mungkin menurut orang tuh apa sih cuman kamar doang, tapi buat saya itu sesuatu banget. Karena dulu waktu ibu belum married, ibu tuh walaupun gue udah gede lah, umur 28, 27, itu gue masih tidur sama nyokap loh.
Masih tidur berdampingan, satu Oke. kamar loh. Satu kamar. Nah begitu sudah menikah, kan nggak mungkin lagi satu kamar. Maka ibu saat itu gua buatkan cuman petak doang, ya kayak, aduh nggak banget deh. Tapi memang begitulah keadaannya. Makanya mungkin buat orang apa sih cuman kamar. Tapi dulu gua belum bisa kasih. Oke. Tapi saat ini alhamdulillah sudah bisa. Jadi ya nggak ini banget sih, intinya bahwa walaupun sedikit ibu sudah pernah merasakan bahwa anaknya dan bunda kita menikah itu dalam kondisi kita yang memang sudah aman dalam tanda kutip. Orang zaman dulu berpikir bahwa anaknya harus masuk PNS. Gue sudah masuk PNS, bunda juga saat itu begitu kita married kita sudah PNS dua-duanya gitu. Itu sudah sampai di titik aman lah untuk hitungan orang tua kita di dunia kan gitu. Jadi ya sampai Kanjeng lahir dan ibu panggil. Kalau masuk ke kamar, Aduh susah banget, nggak bisa dideskripsikan kan. Rasanya itu nggak bisa dideskripsikan. kamarnya sudah jadi. Sudah jadi tapi orangnya enggak. Makanya akhirnya sekarang kalau mertua datang, ibunya bunda datang, ya maka itu gua dalam bayanganku bahwa itu adalah ibu yang menempati tempat itu. Gitu. Jadi ibu kan yang tipe orang tua yang nggak bisa panas, tidurnya nggak bisa panas, dia harus nyaman. Gue sampai bilang pada saat kamar itu dikasih AC ibu, udah ada AC-nya. Jadi kalau ibu mau tidur siang, nggak mungkin panas lagi, nggak mungkin kipas-kipasan lagi karena AC-nya udah ada. Yang gitu-gitu. Terus ibu kan udah tua ya. Terus ibu pengennya kamar mandinya yang ada di dalam kamar. Di dalam kamar. Jadi ibu nggak susah lagi kalau mau ngapa-ngapain, nggak perlu bangun. Oh memang begitu bangun tidur di depannya sudah ada Kamar mandi. Nah yang gitu-gitu kadang-kadang sekarang itu tempat gua sholat, jadi sholat itu kadang-kadang bahwa semuanya itu terngiang gitu, kadang-kadang kayak orang gila aja gitu. Ya enak banget ya kalau misalnya ibu ada di sini, maka kamar ini akan gue sulap sesuai dengan apa yang dia mau, dengan batas kemampuan anak bungsunya. Oke. Ya gitu deh. Jadi Sobat 8 bahwa dari segala sesuatu, segala proses itu tidak semulus apa yang kita bayangkan. Ya. Ada di mana kita punya ritme harus tersandung, harus naik tangga, atau ketika kita sampai di top tiba-tiba kita harus jatuh. Ya harus terima dan itulah harus bangkit kembali supaya apapun itu bentuknya, setiap proses atau usaha atau ikhtiar pasti akan ada hasilnya. Dan seorang J Abang telah membuktikannya. Dan inilah J Abang. Terima kasih. 8 akan selalu hadir untuk Anda semua. Jangan lupa like, subscribe, komen. Karena Anda lah yang menentukan lapak ini. Terus apa enggak? Lapak harus terus. Iya, lapak harus terus, doakan ya. Semoga sudah bisa jalan dan akan ada banyak tamu-tamu fenomenal lainnya. Sudah ada catatannya, sudah ada listnya siapa yang akan saya undang. Sudah ada kakak, aku mau gitu. Udah pada nonton luka itu mereka. Iya. Oke, gitu. Kan gue yang pertama datang ke sini ya. Untuk terima kasih. kan ada inventer loh. Oh iya. Ada Dedi Travel. Kamu siapa yang pertama? Terima kasih semuanya ya. Nonton terus di Lapak Kosong. Ada berbanyak macam. Kenapa namanya lapak? Berarti karena ada macam-macam apapun yang ada di situ semua. Ya. Terima kasih. Salam Lapak Kosong.